Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan nurse di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Anwar, dalam video series di dunia perawat, tantangan, dan solusinya. Rekan-rekan sekalian, saya berharap Anda semua dalam kondisi baik hari ini, dalam suasana hati yang nyaman, sehingga Anda semua siap memberikan pelayanan terbaik Anda kepada pasien-pasien Anda ataupun kepada rekan-rekan Anda sesama praktisi pelayanan. Rekan-rekan nurse, hari ini saya akan berbagi kepada Anda tentang tips komunikasi. Di minggu yang lalu, di video saya yang pertama, saya sudah berbagi kepada Anda tentang video tips komunikasi TSB. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, supaya nanti teman-teman bisa merasakan dampaknya dan bisa mempraktekkan ilmu komunikasi yang sebentar lagi saya bagi pada Anda. Nah, rekan-rekan sekalian, tips komunikasi yang mau saya bagi pada pagi hari ini pada Anda namanya komunikasi terapeutik. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang komunikasi terapeutik, saya akan membahas dulu tentang sikap terapeutik. Apa itu sikap terapeutik? Sikap terapeutik artinya tampilan kita, keadaan kita saat itu yang kita tampilkan di hadapan klien kita, di mana sikap-sikap yang kita persembahkan ini nantinya akan membawa dampak yang menenangkan, menyenangkan, sehingga dampak terapeutik atau dampak kesembuhan itu berefek kepada pasien kita atau orang-orang yang sedang berhadapan dengan kita saat itu. Nah, apa itu sikap terapeutik? Egan maupun Stuart and Sanden menyebutkan bahwa ada banyak sekali sikap terapeutik. Nah, kadang-kadang karena banyaknya ini yang menimbulkan beberapa dari kita bingung yang mana yang mau saya terapkan. Nah, Egan sendiri menyebutkan ada 5 sikap terapeutik. Bahkan Stuart and Sanden menyebutkan ada 18 sikap terapeutik. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyingkat semua itu, menyederhanakan semua itu, dan saya akan bagi kepada Anda menjadi 3 saja. 3 ya. 3. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pertahankan kontak mata. Pertahankan kontak mata ini begitu pentingnya. Jadi kalau di TSB kita ada tatap, senyum, bicara. Nah, sekarang pada saat Anda berhubungan dengan klien Anda, usahakan pertahankan kontak mata Anda dengan klien. Mata Anda jangan kemana-mana. Karena begitu mata Anda kemana-mana, itu menunjukkan Anda kurang respect atau kurang perhatian dengan pasien Anda. Nah, usahakan pada saat Anda menatap atau mempertahankan kontak mata itu, supaya Anda juga rileks, Anda juga nyaman. Lihatlah di antara kedua mata kawan bicara Anda atau klien Anda atau pasien Anda. Dengan demikian akan memudahkan Anda menatapnya dia terus, dan dia akan berpikiran orang yang ada di hadapan saya ini atau Anda sendiri itu respect kepada pasien tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah kita mempertahankan kontak mata, sikap yang kedua adalah membuat pasien-pasien itu merasa nyaman, merasa diperhatikan oleh kita dengan menjadi pendengar yang baik. Ya, setiap pasien kita adalah orang-orang yang punya masalah. Banyak sekali masalah yang dihadapi, sehingga kita sebagai seorang nurse, sebagai seorang petugas kesehatan, wajib hukumnya untuk mendengarkan mereka secara seksama dan mendengarkan betul-betul punya feel dalam mendengarkan mereka. Misalnya mereka menyampaikan keluhan-keluhannya, maka dengarkan setiap keluhan Anda dengan penuh perasaan. Nah, usahakan pada saat Anda mendengarkan keluhan-keluhan pasien tersebut, bukan hanya diam, tetapi ada klarifikasi, ada sesuatu yang menunjukkan Anda perhatian sama dia. Misalnya, oh sakit ya Pak, di mana sakitnya, seperti itu. Jadi ada bentuk klarifikasi yang menunjukkan kita perhatian sama si pasien. Yang terakhir adalah setelah Anda melakukan kontak mata, kemudian mendengarkan, yang terakhir adalah lakukan sentuhan lembut. Sentuhan lembut ini begitu pentingnya. Dengan melakukan sentuhan lembut, pasien-pasien Anda akan merasa, oh petugas ini, perawat ini, atau siapapun Anda berarti perhatian sama mereka. Sentuhan lembut, sentuh pasien Anda, katakan, bagaimana rasanya Pak? Kalau misalnya dia kesakitan di bagian tubuh tertentu, lakukan sentuhan pada bagian yang sakit tersebut. Lakukan misalnya stimulasi kutaneus dengan meraba sedikit bagian-bagian yang sakit tersebut. Itu
sentuhan lembut seperti itu akan menimbulkan efek yang dirasakan oleh pasien betul-betul bermanfaat buat dia, dan dia akan merasakan, oh, petugas ini perhatian dan respect sama saya. Nah, saya rasa itu tips sederhana dari saya. Jadi 3 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, pertahankan kontak mata. Yang kedua, dengarkan pasien Anda dengan seksama, dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, lakukan sentuhan lembut. Demikian tips dari saya hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua, dan saya berharap jika ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa undang sebanyak-banyaknya teman Anda sesama praktisi pelayanan, join di grup Dunia Perawat, Tantangan dan Solusinya. Dan salam excellent.